dan berhasil, setiap penduduk Indonesia yang sudah lahir di Indonesia, yang sudah bisa membuktikan bahwa kakek neneknya sudah ada di Indonesia, itu sudah warga negara Indonesia, sudah berhak mendapatkan kartu penduduk tanpa ada embel-embel WNI atau apa segala gitu, warga negara Indonesia. Ya, jadi itu memang waktu perjuangan mengesahkan undang-undang kewarganegaraan ini memang ada unsur-unsur yang kelihatannya silent operation, oleh karena mereka sudah melihat bahwa orang-orang Chinese ini adalah bukan Muslim, akan perubahan demografi di Indonesia. Jadi sebaiknya dikat. Sama dengan Timor Leste itu sebenarnya hilang karena mengkat supaya orang Kristen itu jangan terlalu banyak ambil bagian di Republik ini. Dan saudara-saudara juga sebagai mahasiswa tahu ada yang namanya silent operation dan open operation. Silent operation itulah yang mereka jalankan, tidak lagi open operation seperti oleh perang DITII. Itu sudah tidak benar lagi, maka harus dijalankan silent operation. Saudara-saudara kalau mengamati yang sukses di dalam silent operation itu adalah semua perempuan Islam harus berjilbab. Itu dalam tempo 10 tahun ini, apalagi sudah reformasi, coba lihat semua kantor-kantor semua pakai jilbab semua. Di sekolah dimanapun tampil mereka berani juga sudah berjilbab. Itu sukses silent operation itu. Jadi kenapa bisa silent operation? Kenapa sampai silent operation itu? Itulah yang kalian tadi omongkan itu, gereja GK yang di Bogor itu, GKI Yasmin. Itu sudah ada keputusan daripada Mahkamah Agung. Tapi kok nggak bisa? Apa? Kalau terserah terbuka begini, ya. Tapi sudah selesai ketemu begini, begitu. Semuanya begitu. Gereja-gereja ditutup. Kita, itu harus begini. Tapi sesudah selesai berbicara, belakang. Nah ini, jadi harus kita, kalau kita istilahnya bertobatlah bahwa saudara-saudara itu adalah orang Kristen, orang yang dinamakannya orang yang pemegang Kristus, ya harus sadar. Jadi jangan main ribut ini juga percuma. Oleh karena apa? Ya dilayani, tapi ya sudah selesai dilayani, pulang keluar. Jadi mau apa? Saudara sudah selaku pendeta, mohonlah gerakkan itu semua mahasiswa Kristen itu bergabung dengan mahasiswa Kristen lain secara tidak perlu baris seperti Kristen itu. Tapi kalau ada pertemuan begini, hadirlah. Ya, gerakan hadir. Kalau ada pergantian pengurus, ya ikut jadi pengurus supaya bisa menjaga satu sama lain. Jadi saya bisa mengerti sebenarnya kenapa jadi jumlah segini anggota. Karena apa? Kita tidak salahkan. Kepengurusan DPC hanya 1 tahun, bukan? Pak Ketua tadi ada di sini. Mana ketua? Ketua Cawang. Hanya 1 tahun. Kami ngobrol sebentar aja. Bagaimana? Menyusun formatur, menyusun anggota aja udah habis 2 bulan. Kemudian persiapan untuk masa jabatan, habis masa jabatan 2 bulan. Tinggal 12 bulan kurang 4 bulan, 8 bulan. Dan 8 bulan hanya rapat pimpinan aja, rapat pengurus saja sudah habis. Jadi untuk berhubungan dengan anggota sudah nggak ada, goodbye lah.
Nah ini saya kurang tahu kenapa Kongres GMKI membuat hanya 1 tahun masa periode DPC. Katanya wah karena apa masa kuliah apa? Masa kuliah 4 tahun, bukan karena jadi 2 tahun. Kalau tetap 4 tahun sama dengan kami dulu 4 tahun juga. Tapi masa jabatan 2 tahun. PP 4 tahun. Oleh karena itu 2 tahun bisa mengkonsolidasi anggota, bisa membuka cabang-cabang. Nah, itu jadi tolong dibicarakan di pertemuan wilayah 3 ini, apakah memang wilayah 3 masih tetap mempertahankan 1 tahun kepengurusan DPC. Itu aja itu. Pulang dari kongres sudah habis 1 bulan, ya kan? Kalau kongresnya di Manado, di sini. Kalau sekarang mungkin karena pesawat terbang bisa ya, tapi kalau zaman kami dulu pakai kapal itu. Kongres di Ambon, udah habis waktu 1 bulan. Ya. Jadi itulah ya, supaya ada solusi. Kalau yang saya lihat salah satu solusi, mungkin masih banyak solusi lain. Salah satu solusi adalah masa kerja daripada pengurus cabang terlalu singkat sehingga sepertinya ya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau toh masa kuliah seorang mahasiswa 4 tahun, ya berkorbanlah. Saya bilang tadi sama ketua, ya sudah. Kalau sebagai pengurus daripada kekristenan, ya harus berani berkorban dan harus memang brilian. Tidak harus tinggal kelas, harus tetap lulus, walaupun tidak nomor 1 tidak apa-apa. Ya, tapi lulus, harus lulus. Tiap ujian harus lulus walaupun tidak nilai A, bisa nilai B saja cukup, ya kan? Begitu. Itulah saya mengenai ini. Dan kepada pernah juga waktu kita pertemuan waktu saya kepengurusan ketua cabang, ketua utama kami istilahnya dulu, ketua cabang GMKI tahun 63 sampai itu tidak ada itu persoalan di nomor 2 kan. Kami tidak pakai istilah Tionghoa dulu, Cinanya. Karena memakai timbulnya ini istilah harus pakai Tionghoa. Itu gara-gara pertentangan daripada orang-orang perebutan kekuasaan orang Cina di Indonesia ini. Itu. Karena kalau pergi ke RRC, namanya juga RRC, Republik Rakyat Cina. Dicari Tionghoa itu di mana? Gak ada itu. Salah satu suku itu dia, Pak. Di daratan Cina di bagian selatan ini, salah satu suku. Seperti di Indonesia, wah harus pakai bahasa Jawa, kira-kira begitu misalnya. Mana? Harus bahasa Jawa. Untung kita bernasib bahasa Indonesia. Masa karena menang di sini yang kelompok Tionghoa, maka harus disebutkan Tionghoa, tidak boleh lagi Cina. Nah, gitu. Jadi kalian juga harus merasa. Kedua, jangan merasa MC. Tahu MC? Minderheid kompleks. Kita tahu lagi. Itu bahasa Belanda itu. Minderheid kompleks. Itu merasa minder. Ya, dari minderheid kompleks. Kalau mindernya yang ngerti. Merasa rendah diri. Ya. Jangan merasa rendah diri. Pengikut Kristus tidak boleh merasa rendah diri. Penegak kebenaran tidak boleh merasa rendah diri. Ya, wah saya begini, saya nggak mau ngomong yang benar, nggak boleh. Ngomongkan yang benar.